Saudara-saudara, hari ini kita kembali bersama-sama dalam program satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lebih dahulu berdoa. Segala puji, hormat, syukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkaulah Tuhan yang telah memanggil kami, memilih kami, dan mengaruniakan kepada kami keselamatan. Dan kami bersyukur sebab Engkau Tuhan telah mempersiapkan kami untuk memuliakan Engkau, melayani Engkau. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, terangi hati kami, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, dan berkatilah setiap pendengar supaya kehidupan kami diperbarui dari hari ke hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini renungan satelit kita berjudul Karunia untuk Membangun. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 15. Saya akan membaca secara khusus ayat 11 dan 12 terlebih dahulu. Demikian bunyinya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, gereja sebagai tubuh Kristus digambarkan juga sebagai sebuah bangunan. Sebagaimana kita sudah pelajari bahwa kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Kita sudah mempelajari Efesus pasal 2 ayat 20. Nah, dalam bagian firman Tuhan di sini kita mengetahui bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, sebagaimana dikatakan dalam pasal 4 ayat yang ke-7. Dan Kristus memberikan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk membangun. Semua itu merupakan karunia yang diberikan kepada gereja untuk memperlengkapi semua orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dan akhirnya semua itu akan mencapai kepenuhan Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikian saudara-saudara dikasih Tuhan. Dengan demikian gereja akan menjadi kuat dan tidak mudah goyah dan bertumbuh menjadi dewasa. Sebagaimana dikatakan ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan. Sebagai anggota tubuh Kristus, baiklah kita menjadi setia dan menghormati para pemimpin-pemimpin kita yang ada di tengah-tengah jemaat. Mereka ditempatkan Tuhan sebagai rasul, nabi, gembala-gembala, pemberita Injil, pengajar, dan diberikan Tuhan untuk memperlengkapi dan membangun kita. Baiklah, kita pun menyelidiki segala karunia yang ada pada kita, sehingga kita pun dapat dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Baiklah, kita juga mengambil waktu dan bagian di dalam komunitas yang kita miliki, di mana kita bersama-sama beribadah, bersekutu, menjadi satu keluarga Allah untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang kita miliki. Saya percaya setiap anggota memiliki karunia-karunia yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Karunia-karunia itu seperti dikatakan firman Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, membangun gerejanya. Kita menjadi orang-orang yang saling membangun, saling menguatkan,
Inilah panggilan kita, bahwa kita bukan hanya menjadi anggota pasif saja, bukan hanya menjadi anggota yang ikut-ikutan saja, bukan hanya menjadi anggota yang berdiam diri saja, yang hanya menerima, tetapi baiklah kita juga memberi, berbagi, menolong, dan tetap menjadi berkat bagi anggota-anggota yang lain. Sebab itulah panggilan karunia yang Tuhan berikan untuk membangun gerejanya, tubuhnya. Saya percaya setiap kita tidak akan pernah menjadi sia-sia dimanapun kita berada. Saya yakin saudara dan saya akan tetap melayani Tuhan, dan kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.